Baiklah, kita lanjut lagi ya sekarang. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan di peta konsep awal atau mind map, kita kembali ke atas ya. Tetapi ini mungkin tidak semuanya saya bahas dulu. Ada yang saya pending dulu ya. Nah, nanti tugasnya ya beberapa saja. Jadi menentukan hasil fungsi komposisi. Nah, tadi kita sudah ke definisinya ya. Tadi contoh 1 dan 2 itu tentang definisinya. Sekali lagi, hati-hati karena kalau kalian salah memasukkan akan berbeda hasilnya. Nah, sekarang kita akan bahas yang cabang kedua, yaitu menentukan hasil dari suatu fungsi komposisi. Hasil dari fungsi komposisi ini bisa menghasilkan fungsi, bisa juga menghasilkan nilai. Yang menghasilkan fungsi itu contohnya adalah contoh soal 1 dan 2. Nah, ini hasilnya fungsi juga. Ini fungsi juga. Kita akan bahas yang kedua, sekarang yang menghasilkan nilai. Jadi P komposisi Q 0. Jadi kita substitusi nilainya dengan angka. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini tidak susah ya, sama sekali tidak susah. Yang penting kalian bisa hitung-hitung dasar. P komposisi Q 0, kita kembalikan ke definisi. Itu artinya, ini ya, kalian pahami dengan baik apa itu definisinya. Jadi ini ya, P dari Q 0. Itu artinya, supaya kalian tidak bingung ya, saya lagi warnai lagi ya. Ini yang fungsi belakangnya saya kasih warna merah, yang di depannya nanti saya beri warna biru supaya lebih jelas. Oke, berarti ini Q 0. Q-nya saya warnai merah nanti. Sebentar, ini biru dulu. Kemudian Q-nya merah. Nah, ini ya misalnya P dari Q 0. Oke, ini sebenarnya ya kalau mencari nilai fungsi itu sudah kalian pelajari sebenarnya dari dulu zaman kalian SMP itu. Ya, tapi saya tidak tahu apakah kalian masih ingat atau tidak ya. Sebenarnya kan kalau mencari nilai fungsi tadi kan ini saya contohkan dia langsung memasukkan rumus lain ke sana. Berarti kalau dia yang disubstitusi angka itu malah lebih mudah sebenarnya ya. Karena yang kalian masukkan nanti adalah nilainya. Itu hasilnya berupa angka nanti atau bilangan ya. Oke, yang harus kita kerjakan ini ya. Saya akan cari dulu yang ada di dalam kurung ini ya. Q 0-nya ini yang saya cari. Q 0 artinya awalnya rumus Q itu kan ini. Ini rumus Q. Nah, setiap ketemu variabel atau huruf di fungsi Q, saya ganti nilainya dengan 0. Jadi ini saya ganti pakai 0. Berapa hasilnya? Kita hitung ya. Nah, ini biar beda, saya beri warna hitam saja. 3 kali 0 itu hasilnya ya 0. 0 kurang 2, hasilnya ya negatif 2. Nah, kita sudah dapat satu komponen. Ini baru komponen dalam ya. Komponen dalam. Oke, supaya kalian tidak lupa saya beri tanda khusus ya, bahwa ini adalah bagian dari langkahnya. Ini bukan jawaban akhir ya. Jawaban akhir kalian ini. Oke, sekarang kita akan mengerjakan apa yang sebenarnya jadi pertanyaannya. Jadi P dari Q 0 itu sama dengan, nah sekarang kalian tinggal masukkan saja. Tadi kalian punya nilai Q 0 itu negatif 2 ya, sudah masukkan saja ya. Jadi ini negatif 2 nya saya masukkan di sini. Hasilnya berapa ya, kita hitung saja. Nah ini tadi rumus fungsi P itu ini, saya copy paste saja. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah setiap bertemu huruf X di P, kalian ganti dengan negatif 2 ya. Saya sudah warnai merah ini, mudah-mudahan kalian bisa lihat dengan jelas. Nah, saya masukkan ya. Setiap bertemu dengan variabel X kalian ganti pakai negatif 2 dari sini. Ya, jadi sesuaikan ya hasilnya di situ berapa, nanti masukkan itu. Oke, saya akan lanjut hitungnya di bawah.
Ya, sekarang saya akan hitung ini ya. Ini yang akan kita hitung. Saya copy dulu lalu saya paste di sini. Nah, hati-hati lagi. Ini ada perkalian, ada perpangkatan. Kalian kerjakan pasti harus pangkat lebih dahulu ya. Negatif 2 kali negatif 2. Ya, negatif 2 kali negatif 2 itu negatif, negatif, positif ya jadinya ya. Berarti ini hasilnya adalah 4. Nah, ini positif 2 kali negatif 2. Ya sudah, plus kali min, min hasilnya ya, 2 kali 2, 4. Nah, kira-kira begini ya. Kira-kira akan seperti ini. Sekarang saya akan lanjut lagi perhitungannya. Negatif 3 kurang 4 itu negatif 12. Nah, sampai di sini ya. Sekarang kita akan cari hasil akhirnya. Berapakah hasil dari P komposisi Q 0? Copy, paste lagi. Utang 12 bukannya bayar malah ngutang terus ya, ngutang 4, ngutang 2. Ini utang 12 kurang 4 ya sudah utang 16, lagi ngambil 2 berarti dia hasilnya utang 18. Oke. Jadi apa yang kalian cari sudah ketemu sekarang. Berarti nilai dari ini jadi nilai dari ini adalah negatif 18. Oke. Itu ya, kalian tidak butuh yang aneh-aneh dan ribet ya, kalian hanya perlu bisa operasi dasar saja, tambah kurang kali bagi sederhana ya. Nah, ini video pembahasannya ya, sampai contoh yang nomor 3. Saya harap kalian bisa paham. Jika ada yang ditanyakan silahkan nanti ditanyakan ya, tapi pastikan sebelum bertanya kalian itu sudah baca materi dan sudah menonton video ini beberapa kali. Kalau memang sekali tidak paham, baru nanti kalian tanyakan ya, seperti itu caranya. Oke, ini video kita akhiri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.